Selanjutnya silakan kepada tim kontrol untuk pada mosi perdebatan kali ini, yaitu pengaruh kemajuan iptek lebih berdampak positif terhadap pertahanan keamanan negara. Sekali lagi, pengaruh kemajuan iptek lebih berdampak positif terhadap pertahanan keamanan negara. Kepada tim Pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya dengan waktu 4 menit dan masing-masing pembicara diberi waktu 2 menit. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara ke-1 dari tim Pro dimulai dari sekarang. Saya sebagai pembicara tim Pro izin mengungkapkan dalam pengaruh iptek terhadap bidang asal, yaitu mendukung tugas-tugas penegak hukum. Bahwasanya terdapat beberapa seperti kasus-kasus di kepolisian ataupun dimanapun CCTV seperti CCTV pemantauan wilayah seperti CCTV. Terus sistem deteksi kriminal berbasis AI dan database terpadu untuk mengelola kasus hukum. Database. Sekarang kasus itu sangat mudah karena bahwasannya pengaruh iptek sangat berguna bagi kita di negara Indonesia ini. Begitupun ketika misalnya kita melacak sesuatu seperti kejahatan, kita melacak di mana kan sekarang banyaknya kayak gampang gitu. Polisi juga misalnya data-data plat nomor atau apa di kantor-kantor pasti banyak. Misalnya contohnya kehilangan motor, kita tahu plat nomornya apa, siapa orangnya, kan gampang kalau misalnya ada pengaruh iptek di negara kita ini. Dan juga kalau misalnya kita pencurian HP misalnya, terus kita melacak nggak bisa, soalnya kan emang Produkun. Iya, ilmu pengetahuan teknologi, karena teknologi kita kan udah maju sekarang Indonesia. Gak kayak dulu lagi, beda. Zaman sekarang juga beda dari dulu. Terus juga misalnya ada kasus pengacara, ya kan pasti dari informasi ya, kayak apa-apanya, gimana-gimananya. Dia juga pasti menggunakan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita gak mungkin gak pakai itu di zaman sekarang karena Waktu habis. Selanjutnya silakan kepada pembicara kedua dari tim Pro untuk menyampaikan argumennya dengan waktu 2 menit. Yang kedua dari dampak positif. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim Pro dimulai dari sekarang. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang terdapat juga seperti mempercepat akses informasi umum, demokrasi dan kedaulatan sosial. Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat dari pihak terkait dalam mengakses informasi mengenai hukum dan kebijakan. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran akan hak-hak demokratis. Seperti yang kita tahu, hak-hak demokratis di Indonesia sangatlah tidak memenuhi standar. Yang kedua ada kedaulatan sosial, lalu ada transparansi dalam proses pemerintahan. Pemerintahan di Indonesia juga sangat tidak memadai gitu. Dengan adanya iptek di bidang HAM mempermudah kita untuk mencari tahu dan menyadarkan kita akan hak-hak demokratis. Masih terdapat sesama di 40 detik. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara ketiga dari tim Pro untuk menyampaikan argumennya dengan waktu 2 menit. Vicky Waktu anjing. 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim Pro dimulai dari sekarang. Pengaruh iptek terhadap bidang yang meningkatkan posisi pertahanan negara
Ada dong cok, cok. Sekali awang cok. Menjaga kedaulatannya dari ancaman eksternal, baik melalui pertahanan fisik atau militer maupun non-fisik. Saatnya istirahat di rumah. It's time to have some break. Berkembangnya teknologi pertahanan memungkinkan Indonesia lebih dengan serangan cyber dapat mengganggu infrastruktur vital seperti listrik dan telekomunikasi, tetapi dengan pertahanan cyber yang kuat Indonesia dapat melindungi stabilitas nasional. Kita juga dengan negara lain bisa menimbulkan ketergantungan pada pihak asing dan menurunkan kemandirian pertahanan nasional. Jika hubungan dengan negara mitra terganggu, kemampuan pertahanan Indonesia juga bisa. Selanjutnya, silakan kepada pembicara keempat dari Info untuk menyampaikan argumennya dalam waktu 2 menit. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara keempat dari tim pro dimulai dari sekarang. Pembentukan regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan dengan adanya teknologi, pengumpulan data, analisis kebijakan, dan pembuatan regulasi lebih terstruktur dan terukur. Sistem digital mempermudah koordinasi antar lembaga untuk menciptakan aturan yang lebih relevan dan efektif. Menguatkan informasi sipil, kemajuan iptek dapat mengurangi ketergantungan terhadap intervensi militer atau kekuatan otoriter. Supremasi sipil semakin kuat ketika warga negara dan pemerintah sipil memiliki alat dan infrastruktur untuk menjaga keamanan dan kedaulatan tanpa bergantung pada militerisasi dan berlebihan. Selanjutnya, silakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya dalam waktu 2 menit dan dimulai oleh pembicara ke-1 dari tim kontra dengan waktu 2 menit. Dipersilakan. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara ke-1 dari tim kontra dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu baik kami dari kontra. Kami akan menyampaikan kepada tidak saya sebagai nanti menggunakan teknologi dalam pertahanan bisa memperbaiki ketegangan regional. Perkembangan teknologi pertahanan yang semakin canggih seperti rudal balistik, pistol pertahanan udara, dan kapal selam seringkali memicu perlombaan senjata di kawasan. Industri ini justru bisa memperkeruh ketegangan negara-negara, terutama dengan negara-negara tetangga Indonesia, seperti negara yang strategis di Asia Tenggara. Perlu lebih berhati-hati dalam perkembangan teknologi pertahanan, karena peningkatan kekuatan militer maka dilalui bisa ketegangan yang dilalui harus hati-hati memperkuat keamanan jika bisa justru meningkatkan resiko konflik regional. Selanjutnya, silakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya dalam waktu 2 menit. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra dimulai dari sekarang. Perkembangan teknologi berpotensi meningkatkan perkembangan teknologi pertahanan, terutama dalam hal penggunaan senjata canggih dan sistem pertempuran modern, juga dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Uji coba sistem pertempuran modern, senjata atau kecelakaan militer yang melibatkan teknologi tinggi berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan sekitar.
2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kontra dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Meneruskan dari kedua teman saya barusan, akan melanjutkan dengan presiden umum pada teknologi akan memulai dengan diri dan DJ kita sendiri sudah bisa menerima pada maka tidak dapat teknologi hasil memerlukan pertahanan Indonesia maka ada perubahan kita terhadap anak Indonesia yang sebagian sekarang beserta kapal HRI, Nagara Pasar dan Nagara Timur dan negara lain. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi dari teknologi dari support di mana dalam masa memutuskan kerjasama menyebabkan cadangan pemenangan modal secara sepihak. Keberadaan ini merupakan kemajuan diri atau pertahanan Indonesia membuat kita tidak sepenuhnya bebas untuk menentukan kebijakan strategis. Tunggu, Cok. Baik yang tidak bisa dari kemampuan kami hanya bisa menjadi kelemahan bagi Indonesia sendiri. Masih bersisa waktu 15. Selanjutnya, silakan kepada pembicara keempat dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya dengan waktu 2 menit. Waktu 2 menit yang akan disampaikan oleh pembicara keempat dari tim kontra dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ketika serangan cyber dan keamanan data negara yang rentan, perkembangan ITEK memang memberikan kemajuan di sektor digital, tetapi di sisi lain juga membuka celah baru yaitu ancaman serangan cyber. Contohnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah serangan cyber tertinggi di dunia. Data rahasia pemerintah dan infrastruktur penting seperti listrik dan transportasi menjadi target utama. Bahkan, data KPU saat pemilu 2019 menunjukkan betapa rentannya sistem kita. Ketergantungan terhadap teknologi digital dan pengembangan yang matang justru membahayakan keamanan sosial. Karena serangan ini tidak memerlukan senjata fisik, tetapi dapat melumpuhkan negara. Banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah perbatasan, masih minim infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan komunikasi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa fokus pada inspeksi bidang alam dapat mengalihkan perhatian dari kebutuhan rakyat yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya masuk ke dalam kapal tersangka. Silakan kepada tim pro untuk menyanggah argumen dari tim kontra dengan waktu 3 menit dari masing-masing tim. Waktu sanggahan oleh tim pro dengan waktu 3 menit per tim dimulai dari sekarang. Silakan kepada tim pro untuk menyanggah argumen dari tim kontra. Tim menyanggah pada tim kontra. Yang dikatakan tim kontra tadi, tim TK juga bisa berbentuk pertahanan keamanan. Namun, bahwasanya pertahanan tidak memicu literasi masyarakat, justru melalui program-program seperti bela negara, masyarakat diberdayakan secara damai untuk menjaga keutuhan bangsa, bukan diarahkan pada konflik atau kekerasan. Terima kasih. Ada pembicara Hani Selamat pada tim kontra dari pembicara satu untuk menjawab soal dari tim. Waktu sanggahan oleh tim kontra dengan waktu 3 menit per tim dimulai dari sekarang.